Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah Farmasi Veteriner yang diampu oleh Bapak PT Gita Cahya Eka Dharma SPAM MSI. Di sini kami akan membahas topik mengenai klasifikasi dan pembagian bentuk sediaan obat hewan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan pemahaman bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Nur Suci Alia dengan NPM 10060323120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi obat hewan berdasarkan jenis sediaan, biologik, farmaseutik, premis, dan obat alami. Kemudian karakteristik umum tiap sediaan serta contoh penggunaan masing-masing obat. Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 menetapkan bahwa obat hewan diklasifikasikan berdasarkan jenis atau bentuk sediaannya, yaitu biologik, farmaseutik, premis, dan obat alami. Obat hewan adalah sediaan yang digunakan untuk mengobati hewan yang mengurangi gejala atau memodifikasi proses kimia tubuh. Farmaseutik merupakan obat yang dihasilkan melalui proses non-biologis seperti vitamin, hormon, enzim, antibiotik, antihistamin, antipiretik, dan anestesik. Premis adalah campuran bahan obat hewan yang digunakan sebagai imbuhan pakan atau pelengkap pakan, diberikan dengan cara dicampurkan ke pakan atau ke air minum dan harus aman serta berkhasiat. Lalu obat alami mencakup bahan alami dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sediaan galenika seperti infus, rebusan, tinktur, dan ekstrak yang diperoleh melalui proses maserasi atau perkolasi. Pet suplemen adalah zat yang secara alami sudah ada dalam pakan tetapi perlu ditingkatkan jumlahnya. Sedangkan pit aditif adalah bahan tambahan pakan yang tidak mengandung zat gizi dan digunakan untuk tujuan tertentu. Antibiotik adalah zat dari mikroorganisme alami semi-sintetik atau sintetik yang mampu menghambat atau membunuh bakteri dalam jumlah kecil. Contoh penggunaannya, yang pertama farmaseutik, ada antibiotik, contohnya amoksisilin untuk infeksi bakteri, lalu antipiretik seperti metamizol untuk demam. Kemudian premis, ada vitamin premis dalam pakan ayam untuk pertumbuhan. Lalu ada zinc bacitracin sebagai pit aditif. Kemudian obat alami, ada ekstrak kunyit untuk meningkatkan nafsu makan, lalu rebusan daun sirih untuk antiseptik. Kemudian biologik, vaksin ND untuk unggas dan vaksin rabies pada anjing. Perkenalkan, nama saya Nur Raisa dengan NPM 16032303096. Klasifikasi obat hewan. Klasifikasi obat hewan berdasarkan bahayanya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu obat bebas terbatas, dan juga obat keras. Pembagian ini diatur dalam Permentan RI nomor 14 tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan. Obat keras merupakan obat hewan yang dapat menimbulkan bahaya bagi hewan atau manusia jika digunakan tidak sesuai aturan. Jenis obat ini termasuk sediaan yang diberikan secara parenteral dan bahan diagnostik, sehingga penggunaannya hanya boleh di bawah pengawasan dokter hewan. Contoh obat keras antara lain antibiotik suntik dan juga hormonal. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang diperbolehkan digunakan secara lebih luas untuk hewan tertentu, namun tetap dalam batasan dosis, bentuk sediaan, dan aturan pemakaian yang telah ditetapkan. Golongan obat ini harus disertai peringatan khusus pada kemasannya dan hanya tetap memerlukan perhatian dalam penggunaannya. Sementara itu, obat bebas adalah obat hewan yang relatif aman dan dapat digunakan secara mandiri oleh pemilik hewan tanpa sepengetahuan langsung dari dokter hewan, misalnya vitamin atau obat antiparasit ringan. Resiko pemakaian obat hewan yang tidak tepat dapat menimbulkan residu pada obat hewan, keracunan, resistensi bakteri,
hingga gangguan kesehatan pada manusia yang mengonsumsi hasil ternak tersebut. Selain itu, penggunaan yang berlebihan juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah atau pakan yang mengandung sisa obat. Oleh karena itu, aturan penggunaan setiap kelompok obat harus diikuti dengan ketat. Obat keras hanya boleh digunakan dengan resep dan pengawasan dokter hewan. Obat bebas terbatas digunakan sesuai dosis dan petunjuk pada label, sedangkan obat bebas dapat digunakan secara aman, secara mandiri, namun tetap dengan memperhatikan petunjuk penggunaannya agar aman bagi hewan, manusia, dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Indriani Sapitri dengan NPM 23123 dari kelas C Farmasi Veteriner. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar obat keras, daftar obat bebas terbatas, daftar obat hewan yang dilarang penggunaannya pada ternak konsumsi manusia, dan alasan pelanggaran, keamanan pangan, residu, dan kesehatan masyarakat. Klasifikasi obat hewan pada dasarnya dibagi berdasarkan tingkat keamanan dan kebutuhan pengawasan, yaitu obat keras, obat bebas terbatas, dan obat hewan yang dilarang penggunaannya pada ternak konsumsi. Obat keras adalah obat yang hanya boleh diberikan atas resep dan pengawasan dokter hewan, karena memiliki potensi efek samping yang tinggi, resiko toksisitas, atau kemungkinan penyalahgunaan, misalnya antibiotik tertentu, hormon, dan sedatif. Sementara itu, obat bebas terbatas dapat digunakan dengan aturan yang ketat dan sesuai petunjuk label. Biasanya mencakup antiseptik, vitamin, atau obat topikal yang resikonya lebih rendah. Terdapat pula daftar obat yang dilarang diberikan pada hewan ternak konsumsi, terutama obat hewan yang meninggalkan residu berbahaya pada daging, susu, ataupun telur, seperti beberapa golongan kloramfenikol, nitrofuran, dan hormon tertentu. Pelanggaran ini diberlakukan untuk melindungi keamanan pangan, mencegah paparan residu obat yang dapat menyebabkan alergi, resistensi antimikroba, hingga gangguan kesehatan masyarakat. Dengan mengikuti klasifikasi dan regulasi ini, penggunaan obat hewan dapat dilakukan secara aman, bertanggung jawab, dan tidak membahayakan konsumen. Perkenalkan, nama saya Anissa Bintang Hafiz Derajat dengan NPM 160323099. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai berbagai dasar pembagian bentuk sediaan obat hewan, yaitu berdasarkan fisikokimia, spesies hewan, kemudahan pemberian, strategi pengobatan, dan farmakoekonomi. Yang pertama itu bentuk sediaan berdasarkan fisikokimia. Faktor fisikokimia obat menentukan sediaannya, contohnya itu kelarutan. Obat lipofilik cocok untuk pour-on atau spot-on. Stabilitas, obat tidak stabil dalam air dibuat sebagai serbuk atau granula. pH dan pKa mempengaruhi pilihan oral atau parenteral. Sensitivitas cahaya dikemas dalam botol gelap. Kemampuan membentuk suspensi menentukan bentuk cair atau semi-solid. Secara sederhana, karakter obat menentukan bentuk sediaan yang paling stabil dan efektif. Selanjutnya, bentuk sediaan berdasarkan spesies hewan. Setiap spesies memiliki fisiologi dan perilaku yang berbeda, sehingga untuk sediaannya juga menyesuaikan. Contohnya itu ada ruminansia, banyak memakai long action injection, intramamae, dan premix. Unggas didominasi melalui air minum dan pakan karena mass medication. Hewan kesayangan bisa tablet, sirup, pasta, atau spot on. Hewan akuatik, pakan berobat atau perendaman. Monogastrik besar seperti kuda atau babi sering memakai pasta atau injeksi. Pemilihan bentuk sediaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan menelan, metabolisme, dan kebiasaan makan hewan. Lalu, bentuk sediaan berdasarkan kemudahan pemberian. Kemudahan pemberian sangat penting untuk kepatuhan terapi dan efisiensi tenaga kerja. Contoh aplikasinya itu ada pour-on, memudahkan pemberian antiparasit pada sapi. Pasta untuk kucing lebih efektif karena tidak perlu dipaksa menelan tablet. Premix dan serbuk efisien untuk ribuan unggas. Injeksi dipakai pada hewan agresif atau ketika butuh efek cepat. Selanjutnya itu bentuk sediaan berdasarkan strategi pengobatan. Dalam strategi pengobatan, bentuk sediaan dipilih berdasarkan kebutuhan terapi. Misal terapi individu versus populasi, preventif versus kuratif, kebutuhan long acting untuk hewan besar, pengobatan massal melalui air minum atau pakan, terapi jangka panjang atau jangka pendek, contohnya itu premix cocok untuk ribuan ayam, sedangkan injeksi long action ideal untuk sapi.
Bentuk sediaan berdasarkan farmakoekonomi. Farmakoekonomi mempertimbangkan efektivitas biaya dari suatu bentuk sediaan. Faktor yang dinilai antara lain itu harga obat per hewan, biaya tenaga kerja, jumlah obat terbuang, kemudahan penyimpanan, serta withdrawal time yang mempengaruhi panen. Misalnya, premix lebih ekonomis untuk 5.000 unggas dibandingkan pembelian obat cair per individu. Perkenalkan, saya Nisri Nazalfa Khairani Ginting dengan NPM 10060323125 dari Farmasi Veteriner kelas C FMIPA Unisba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk sediaan berdasarkan fisiologis subjek, patologis, minimasi dampak kerusakan habitat, ketersediaan obat di lapangan. Yang pertama, pemilihan bentuk sediaan obat hewan sangat dipengaruhi oleh fisiologi spesies, kondisi patologis, strategi terapi, dampak terhadap lingkungan, serta ketersediaan obat. Setiap spesies memiliki karakter fisiologis yang berbeda, seperti variasi saluran cerna antara ruminansia dan monogastrik, kecepatan metabolisme, kebiasaan makan dan juga minum, kemampuan menelan sediaan padat, perbedaan enzim pencernaan, hingga perilaku grooming yang dapat memengaruhi efektivitas obat topikal. Karena itu, bentuk sediaan harus disesuaikan. Misalnya, tablet cocok untuk anjing namun kurang sesuai untuk ruminansia. Premix ideal untuk unggas atau ternak besar, dan pour-on cocok untuk hewan yang sulit ditangkap. Kondisi penyakit juga menentukan pemilihan sediaan, seperti gangguan saluran cerna yang lebih tepat ditangani dengan injeksi, penyakit kulit dengan salep atau gel, infeksi sistemik yang membutuhkan injeksi atau obat long acting, serta mastitis yang memerlukan sediaan intramamae. Contoh lainnya, diare pada padat lebih efektif diatasi dengan obat cair dibandingkan tablet. Dari sisi strategi, bentuk sediaan dipilih berdasarkan terapi individu ataupun populasi, durasi terapi, kadar obat yang dibutuhkan, kebutuhan obat long acting, serta tujuan pengobatan preventif ataupun kuratif. Hal ini berimplikasi pada penggunaan injeksi long acting untuk ternak besar, premix atau obat larut air untuk pengobatan massal, serta feed additive untuk pencegahan penyakit. Pertimbangan dampak terhadap habitat juga penting, terutama pada perikanan, peternakan intensif, dan lingkungan kandang. Risiko pencemaran dapat muncul dari tumpahan obat, overdosis massal, limbah pakan, ataupun residu antibiotik. Karena itu, bentuk sediaan harus dipilih seperti pelet ikan dipilih untuk mengurangi kontaminasi air, spot on atau pour on untuk mengurangi limbah medis, serta injeksi individual untuk menurunkan resiko pencemaran pakan. Selain itu, ketersediaan obat juga turut memengaruhi bentuk sediaan yang digunakan. Faktor seperti stabilitas penyimpanan, kemudahan transportasi, umur simpan, dan juga ketersediaan bahan baku menjadi pertimbangan penting. Sorbuk juga lebih stabil dibandingkan cair, sehingga lebih mudah disimpan. Peternakan premix dapat diproduksi massal dengan mudah, sementara sediaan injeksi steril memerlukan rantai dingin untuk menjaga kualitasnya. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor ini, pemilihan bentuk sediaan dapat lebih tepat, efektif, dan aman bagi hewan maupun lingkungan. Demikianlah video presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 4 mengenai klasifikasi dan pembagian bentuk sediaan obat hewan. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Apetik Gita Cahya Eka Dharma, Spam MSI. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.